tetap sehat, semangat di dalam Tuhan. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelum itu kita siapkan hati dan pikiran kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami. Kami boleh ada sampai pada saat ini, itu semua karena penyertaan Tuhan. Dan di kesempatan ini Tuhan, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati hati dan pikiran kami, biarlah kami tetap fokus dalam memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Bapa. Kami serahkan waktu kami ini dalam tangan kasih Tuhan, lalu hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Dari Terbit Matahari. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Joni. Tapi sebelum itu kita naikkan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Sama-sama dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan bilang jalanku, tetaplah di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kak Joni. Ayo Kak Joni. Oke, shalom anak-anak Abah. Apa kabar? Tetap sehat ya di rumah, tetap ceria. Oke adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatinya, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami anak-anak-Mu dapat mengerti, memahami firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Berkati Kak Joni yang akan menyampaikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik,
Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita melihat di dalam Alkitab, khususnya dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai 52. Adik-adik silakan buka Alkitabnya dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Nah, adik-adik, suatu hari ketika Tuhan Yesus sedang menuju sebuah kota. Kota itu adalah namanya Yeriko. Nah, di situ Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Mereka sedang mengajar. Ternyata ada banyak orang yang menyambut mereka, adik-adik. Mereka berteriak, "Yesus, Yesus, orang Nazaret." Nah, adik-adik, orang bersuka cita menyambut Yesus dan murid-muridnya. Ternyata di tepi jalan, adik-adik, ada seorang yang buta. Pekerjaannya adalah setiap hari dia harus mengemis untuk membeli makanan. Adik-adik, karena dia tidak diterima di mana, misalnya mau melamar kerja di sini nggak diterima. Karena apa, adik-adik? Karena dia buta. Nah, adik-adik, suatu kali ketika dia mendengar orang-orang sedang ngomong, "Woi, ada apa ini? Kenapa ribut sekali di sini?" Lalu dia bertanya kepada salah seorang yang ada di situ, adik-adik. Apa katanya? "Hei, kenapa kalian berlari-larian seperti itu? Kenapa ada banyak suara di sini?" "Hei, diam kamu orang buta. Itu Yesus, orang yang bisa melakukan banyak mujizat, datang ke tempat kita." Lalu orang yang buta itu bangkit dan berdiri. Nah, adik-adik, nama orang buta ini adalah Bartimeus. Coba sebutin sama-sama, namanya adalah Bartimeus. Lalu dia bilang, "Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yesus berjalan dan kemudian dia berteriak lagi, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Kemudian orang banyak menegur dia, "Hei kamu orang buta, diam kamu, dasar pengemis." Nah, adik-adik, lalu Yesus menoleh ke belakang dan melihat, "Biarkan orang itu datang kepadaku, bawa dia ke sini." Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? "Apa yang engkau mau daripadaku, supaya aku perbuat bagimu? Apa yang kamu mau supaya aku bisa lakukan untukmu?" Lalu Bartimeus bilang, "Tuhan, aku mau seperti mereka yang bisa melihat. Cukup lama aku buta dan hidupku sudah sengsara. Pekerjaanku hanyalah mengemis dari sini ke sana dan kemari, berbolak-balik. Aku hanya hidup dari belas kasihan orang." Lalu Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pertama kita melihat dari cerita ini adalah Bartimeus percaya kepada Yesus. Adik-adik, Bartimeus baru kali itu mendengar nama Yesus, tetapi dia sudah juga mendengar dari orang-orang lain bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Untuk itu dia percaya. Yang kedua, dia tetap bersyukur. Adik-adik bisa bayangkan bagaimana Bartimeus, dia buta, dia harus ngemis, tetapi dia tidak pernah bilang, "Kenapa aku harus seperti ini?" Adik-adik, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Abah, seharusnya tetap bersyukur. Kita punya mata yang lengkap, kita punya tangan yang lengkap, kaki yang lengkap, semuanya lengkap. Seharusnya kita tetap bersyukur. Oke, itu firman Tuhan pada hari ini, adik-adik.
jangan lupa tetap bersuka cita, harus percaya kepada Tuhan dan selalu bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dalam apa yang sudah kami dengar, dapat kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari KFV. Oke KFV, ayo. 3. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang dibawakan oleh Kak Joni. Nah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk tetap percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, tugas dalam minggu ini adalah seperti Bartimeus yang percaya permintaannya akan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, setelah dia dapat melihat Tuhan, nah dia bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu, tugas dalam minggu ini adik-adik boleh menulis setiap permohonan atau keinginan yang adik-adik inginkan yang akan dibawakan dalam doa di buku tugas yang adik sudah buat, khusus buku untuk tugas-tugas sekolah minggu. Misalnya Tuhan, aku ingin cepat masuk sekolah, atau Tuhan, aku ingin jadi anak-anak yang dengar-dengaran terhadap orang tua, atau Tuhan, aku ingin sepatu baru dari mama dan papa. Nah, contoh-contoh tersebut sudah Kakak jelaskan bagaimana permohonan-permohonan adik-adik yang akan ditulis di buku khusus yang dikhususkan untuk tugas-tugas sekolah minggu. Nah, jika adik-adik masih belum mengerti, adik-adik dapat dibantu oleh mama dan papa dan kakaknya. Oke? Itu tugas untuk hari Minggu ini. Oke adik-adik, tetap semangat, ceria, dan sukacita. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.